Shalom jemaat GPPS Gunung More Gorontalo yang saya kasihi. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara terhubung dengan Tuhan di dalam penyembahan dan persekutuan dengan firman-Nya. Saya percaya ketika kita menyembah Dia, kita boleh mengalami persekutuan yang indah dan perjumpaan yang dekat dengan Dia. Dan saya percaya setiap kita bisa berada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan dan kebaikannya dalam kehidupan kita. Mari kita memulai bersekutu dengan Dia, membawa segenap hati kita dan kehidupan kita untuk menyenangkan hati-Nya. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Untuk selama-lamanya kasih setia-Mu, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang ajaib. Kemurahan-Mu, kebaikan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan buat anugerah yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus buat keselamatan yang Kau karuniakan bagi kami yang percaya kepadamu. Ini hati kami, ini hidup kami. Kami menyembah Engkau, sebab Engkau Allah yang layak, layak ditinggikan, layak dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami membuka hati kami sepenuhnya kepadamu ya Tuhan. Lebih dalam lagi kami menyembah Engkau.
lebih dalam lagi kami mencintai Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, oh, oh, menyembah-Mu. Saya mengajak seluruh jemaat Tuhan berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kita, sampaikan di hadapan Tuhan. Dia adalah Allah yang Maha mengetahui dan Maha mendengar setiap seruan doa kita. Percayalah, Tuhan akan menyatakan yang terbaik, bahkan melebihi dari apa yang kita doakan. Mari kita akan sama-sama berdoa. Percayalah, Tuhan mendengar setiap doa-doa kita. Terima kasih Tuhan. Engkau melihat setiap jemaat yang sedang berdoa di rumah masing-masing. Setiap hati yang memanjatkan keluh kesahnya, permohonannya di hadapan Tuhan. Engkau jamah, Engkau menyatakan keajaiban, menyatakan pertolongan atas setiap masalah-masalah yang kami hadapi hari-hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan adalah kekuatan dan sebagai jawaban atas setiap pergumulan-pergumulan kami. Berbicaralah dan kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita akan baca di dalam Roma 8 ayat yang ke-22. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasakan sakit bersalin. Ayat ini bicara tentang jemaat yang ada di Roma, di mana mereka mengalami penderitaan yang luar biasa. Sehingga di dalam ayat 18 dikatakan di sana, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita kelak. Penderitaan digambarkan seperti seorang perempuan yang sedang sakit bersalin. Kita tahu bersama bagaimana seorang wanita atau seorang perempuan atau seorang ibu yang sedang sakit bersalin. Tetapi itu tidak berjalan lama. Ketika seorang anak dilahirkan,
maka datanglah sukacita sehingga penderitaan sirna. Saudaraku yang kekasih, jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita akan belajar bagaimana kita bisa kuat menghadapi penderitaan-penderitaan atau masalah-masalah yang sedang terjadi hari-hari ini. Maka di dalam Roma 8 ayat yang ke-26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita menjadi kuat menghadapi penderitaan, menghadapi pergumulan atau persoalan dalam hidup ini karena Roh Kudus ada dalam hidup kita dan membantu setiap kelemahan-kelemahan kita. Roh Kudus adalah pribadi Allah itu sendiri yang akan membuat kita kuat menghadapi setiap hal yang sedang terjadi hari-hari ini. Yang kemudian yang kedua, Yesus sendiri yang sudah naik ke sorga, Dia juga terus berdoa untuk kita, orang-orang kudus, umat yang percaya kepadanya. Jadi Roh Kudus membantu kita tatkala kita beraktivitas di dunia ini. Dan Yesus sendiri yang ada di sorga juga berdoa untuk kita. Supaya apa? Kita kuat melalui setiap hari-hari yang penuh dengan pergumulan dan tantangan. Dan saya percaya ketika Roh Kudus dan doa Yesus Kristus yang menyertai kehidupan kita, yang akan membuat kita kuat. Dan saya percaya pasti kita akan bertemu dengan pertolongan, bertemu dengan jalan keluar yang akan Tuhan siapkan di dalam kehidupan kita yang percaya kepadanya. Puji Tuhan, kiranya kita terus minta pimpinan Roh Kudus supaya kita kuat menghadapi hidup ini. Dan kita percaya juga Yesus selalu berdoa untuk kita. Dia yang ada di sorga yang tidak kita lihat karena Dia adalah Allah itu sendiri, terus berdoa supaya kita tetap kuat. Mari kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang indah kami dapat terhubung dengan Tuhan dan firman-Mu yang berbicara dalam kehidupan kami. Kami tahu Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kami, bertahta di dalam hati kami. Roh Kudus yang menguatkan kami ketika kami mengalami kelemahan, ketika kami mengalami masalah, pergumulan dan penderitaan. Kami percaya dalam tuntunan-Mu kami bisa kuat. Bahkan Yesus Kristus terus berdoa untuk kami, sehingga kami mampu menghadapi hari-hari ini dengan kekuatan dan kemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Sampai bertemu lagi di dalam program pada hari-hari yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.